Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan menceritakan kisah tanda di ujung jalan. Simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara bukit-bukit hijau, hidup seorang pria tua bernama Pak Arman. Setiap pagi, ia akan keluar dari rumahnya dengan langkah lambat, membawa sebuah keranjang rotan berisi pakaian dan makanan. Warga desa yang melihatnya selalu memberikan senyuman ramah. Namun tak ada yang tahu dengan pasti kemana tujuan Pak Arman setiap harinya. Pak Arman tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil di ujung desa. Istrinya Bu Sari telah meninggal dunia beberapa tahun lalu karena kecelakaan di hutan yang tidak jauh dari desa mereka. Sejak saat itu, Pak Arman setiap hari pergi ke hutan, berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya sedikit orang yang tahu. Ia tidak pernah mengungkapkan tujuannya, namun selalu mengatakan, "Aku punya janji dengan seseorang di ujung jalan ini." Suatu hari, seorang pemuda bernama Rian yang baru saja pindah ke desa itu merasa penasaran. Ia melihat Pak Arman pergi seperti biasa, dan kali ini ia memutuskan untuk mengikutinya. Rian merasa ada sesuatu yang misterius tentang kebiasaan pria tua itu. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah Pak Arman dari kejauhan, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Mereka melewati jalan setapak yang semakin sempit, melintasi kebun-kebun kecil yang hampir tidak terlihat dari jalan raya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin sunyi suasana sekitar. Hanya terdengar suara langkah kaki Pak Arman yang teratur, serta desiran angin yang menembus daun-daun kering. Rian merasa sedikit gugup, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gubuk kecil yang terletak di antara pepohonan rimbun. Gubuk itu tampak reyot dan tua, dengan atap yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Pak Arman masuk tanpa ragu-ragu, dan Rian yang mengikutinya dari jauh berdiri di balik sebatang pohon besar, mengintip. Pak Arman mulai merapikan gubuk itu, menyapu lantai tanah dengan sapu ijuk, mengganti tirai jendela yang sudah robek, dan meletakkan makanan serta pakaian di meja kecil yang terletak di sudut ruangan. Rian semakin bingung. Gubuk itu tampak kosong, sepi, tidak ada orang lain di dalamnya. Pak Arman lalu duduk di bangku kecil yang ada di depan meja, menatap kursi kosong di hadapannya. "Bu, aku membawakan makanan kesukaanmu hari ini. Aku tahu kau pasti suka," ucap Pak Arman dengan lembut sambil meletakkan makanan di atas meja. Ia tersenyum sendiri, lalu mengelus kursi kosong di hadapannya. Rian yang mendengar perkataan itu merasa semakin terkejut. Ia mendekat sedikit, mencoba untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apa Pak Arman sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, pikir Rian. Ia ingin masuk lebih dekat untuk menyelidiki, namun takut kalau ketahuan. Pak Arman berdiri lagi dan berkata, "Sudah sore, aku harus pulang. Sampai besok ya." Ia memberi senyum tipis, lalu berbalik dan meninggalkan gubuk. Rian yang merasa bingung dan penasaran segera melangkah masuk setelah Pak Arman pergi. Di dalam gubuk, Rian melihat beberapa barang yang tertata rapi. Di atas meja terdapat sebuah foto lama, sebuah foto hitam putih yang menunjukkan seorang wanita muda dengan senyuman manis. Rian mendekat untuk melihat lebih jelas. Di bawah foto itu ada tulisan tangan yang sudah agak pudar. "Untuk suamiku tercinta, aku menunggumu di sini." Rian merasa hatinya terhimpit. Ia berbalik dan berjalan keluar dari gubuk dengan perasaan campur aduk. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa yang Pak Arman temui setiap hari? Kenapa ia tampak berbicara dengan kursi kosong? Keesokan harinya, Rian menceritakan apa yang ia lihat kepada warga desa. Salah satu orang tua di desa itu menjelaskan bahwa Bu Sari, istri Pak Arman, meninggal dalam kecelakaan sepeda motor bertahun-tahun lalu. Gubuk itu adalah tempat terakhir mereka bertemu, tempat mereka sering berbincang bersama sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Setelah kematian Bu Sari,
Pak Arman terus datang ke gubuk itu setiap hari, berjanji untuk selalu menjaga tempat itu dan menjaga kenangan mereka. Warga desa percaya bahwa Pak Arman masih merasa istrinya ada di sana, menunggunya untuk kembali. Rian semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia kembali ke gubuk itu untuk memastikan segalanya. Ketika ia memasuki gubuk, ia kembali melihat foto itu. Namun kali ini ada sesuatu yang baru. Di bawah foto itu tertulis dengan tinta yang baru. "Terima kasih sudah menjaga janjimu. Kini aku bisa pergi dengan tenang." Rian menoleh ke arah pintu, dan untuk sesaat ia merasa ada seseorang yang berdiri di sana. Seorang wanita dengan senyum hangat yang sama seperti di foto itu. Namun bayangan itu hanya muncul sekejap, lalu menghilang seperti angin yang berbisik lembut. Rian berdiri terpaku, merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah-olah dirinya baru saja menyaksikan sebuah perpisahan yang sudah lama terjadi, namun akhirnya selesai. Bersambung, terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.